Shalom, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin bersaksi atau membagi cerita bagaimana saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Tujuan saya bersaksi adalah untuk membantu orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Semoga kesaksian saya ini membantu mereka dalam membuat keputusan pada akhirnya. Terima kasih. Shalom. Kesaksian saya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini, saya akan bercerita bagaimana saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa pertama kali dalam hidup saya. Bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Shalom. Kesaksian ini kan saya mulai dengan membagikan sedikit tentang latar belakang saya, tapi tidak banyak. Setelah itu saya akan masuk ke dalam cerita bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Saya lahir tahun 1970. Saat ini saya berusia 51 tahun. Pada tahun 1993, waktu itu saya berumur 23 tahun, seorang teman mengajak saya untuk menghadiri sebuah persekutuan pemuda. Pada saat itu saya belum mengerti apa itu kekristenan, tetapi saya tidak asing dengan dunia roh karena turun-temurun keluarga saya banyak terlibat dalam dunia alam gaib. Waktu saya tiba di gereja itu, saya merasa sedikit aneh. Atmosfernya itu seperti positif. Anak-anak muda, mereka kelihatan dari muka mereka itu tidak gelap, dan mereka seperti senang gitu, seperti semangat, seperti menanti-nantikan sesuatu gitu. Dan mereka seperti mau ke sekolah bawa buku. Dan saya tidak begitu mengerti gitu. Saya ikut aja masuk, dan saya duduk di depan sekali. Dan terjadi sesuatu yang sangat aneh. Waktu mulai penyembahan, saya juga tidak tahu ya kalau gereja itu penuh dengan alat musik. Saat itu saya pertama kalinya masuk ke sebuah gereja dengan alat musik yang lengkap, dan mereka mulai praise and worship. Nggak tahu kenapa tuh saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya nangis tanpa bisa berhenti. Saat itu lagunya itu Kasih Setiamu, dan saya baca kata-katanya itu, siapakah aku ini Tuhan, seperti biji matamu. Itu kata-kata itu kena di hati saya, tapi ada sesuatu yang lain. Ada urapan seperti kuasa yang bekerja dalam diri saya, dan saya merasakan sesuatu pergi dalam diri saya, dan saya merasa damai, sukacita yang luar biasa. Saya seperti pulang ke rumah gitu, seperti anak yang udah lama berkeliaran kemudian pulang ke rumah. Itu perasaan saya saat itu, senang sekali. Saya bilang kepada diri saya sendiri, ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri saya, dan saya tidak mengerti. Dan kemudian keesokan harinya, kemudian pendeta itu juga berbicara, dia khotbah, tapi saya nggak ngerti apa yang dia khotbahin. Saya cuma
duduk aja di situ. Tetapi saya berasa damai sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Jadi keesokan harinya, hari Senin, saya datang ke gereja itu lagi dan saya temuin Bapak Pendetanya. Bapak Pendeta, saya kemarin merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya nggak mengerti, saya ingin mengetahui apa ini gitu. Dan pada hari itu, pagi-pagi hari Senin, saya masih ingat sekali, saya dan Bapak Pendeta berlutut di situ, di lantai office gereja, dan saya dijelaskan tentang siapa itu Tuhan Yesus, dan saya terima Tuhan Yesus hari itu. Saya masih ingat seperti kemarin itu, padahal udah puluhan tahun yang lalu. Dan setelah hari itu, kehidupan saya berubah. Shalom, saya akan lanjutkan kesaksian saya. Dan sekarang saya akan bercerita bagaimana atau apa perubahan yang saya alami setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, kehidupan saya jadi berubah gitu. Ada terjadi sesuatu dalam diri saya, seperti ada suara di dalam diri saya ini yang menuntun hidup saya. Bukan suara di kuping ya, karena pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Tuhan masuk ke dalam kita dan tinggal di dalam kita, yang disebut Roh Kudus. Saat itu, mulai hari itu, saya berasa benar kalau ada Roh Kudus yang memimpin hidup saya bisa berkomunikasi dengan Dia. Tetapi bukan dengan audible suara, bukan, tetapi di dalam hati yang paling dalam. Dan Roh Kudus itu lembut sekali. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada ayat yang bilang, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku. Saat itu aku sangat bersyukur. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan memilih saya untuk jadi anaknya. Dan sejak itu saya ingin cuma satu, seperti cuma ingin mengikuti anjuran-anjuran yang Roh Kudus berikan kepada saya, step by step, seperti hidup saya diarahkan. Jadi saat itu saya belajar tentang tujuan hidup. Karena sebelum saya terima Tuhan Yesus, hidup saya sembarangan. Saat itu kan saya masih muda gitu, dan saya tidak mengerti hidup itu untuk apa. Tapi setelah Roh Kudus datang dan saya bisa berdialog sama Dia, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan sekarang? Dan Dia terus memimpin gitu. Jadi saat itu saya mulai belajar tentang Alkitab. Saya join sebuah yang dibilang persekutuan anak muda untuk lebih dalam mempelajari dasar-dasar Alkitab. Saya belajar selama setahun di situ. Saya belajar banyak sekali tentang Alkitab. Tetapi cuma satu yang saya belum dapat saat itu, kemana arahnya hidup saya, apa yang harus saya kerjakan. Tidak mungkin saya hidup begitu-begitu aja. Nah, saya akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Shalom. Pada bagian ini,
saya akan berbicara tentang keselamatan dan tujuan hidup. Seperti saya jelaskan di video sebelumnya, saya ikut pendalaman Alkitab selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Di situ saya belajar tentang apa itu keselamatan. Kenapa manusia perlu diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Dan setelah diselamatkan, kita mau jalan kemana? Begitu. Jadi saya saat itu belum mengerti tentang apa ini suara yang di dalam saya, gitu. Dan setelah saya belajar tentang keselamatan, apa itu juru selamat? Kenapa Tuhan Yesus dibilang juru selamat, gitu? Dia menyelamatkan kita dari apa, gitu? Saya dijelaskan kalau dulu waktu dunia dijadikan pertama kali, Tuhan bisa bicara dengan kita, tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ada jurang yang dalam memisahkan manusia dengan Tuhan. Disitulah kita tidak bisa lagi berbicara dengan Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa balik lagi relasinya, bisa membetulkan relasi itu kembali supaya kita bisa bicara lagi dengan Tuhan? Itu harus lahir baru, harus dilahirkan kembali. Nah, itu istilahnya. Nah, waktu saya terima Tuhan Yesus Kristus, tersungkur di situ di lantai, saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya dan jadilah seperti kehendak-Mu dalam hidup saya. Di situ saya terima Engkau menjadi juru selamatku. Saat itu saya lahir baru, roh saya diperbaharuin. Maka itu sejak itu saya bisa dengar suara Roh Kudus. Dan setelah itu maka Roh Kudus memimpin hidup saya, gitu. Dan saya mengerti, gitu. Ini kayaknya saya lebih baik mengikuti suara yang dalam hati saya ini, gitu. Karena saya merasa damai sejahtera kalau mengikuti suara itu. Nah, begitu juga atas anjuran suara itu saya ikut pendalaman Alkitab. Saat itu saya belum mengerti tentang tujuan hidup, begitu. Saya percaya Tuhan itu training orang itu step by step, gitu. Yang saya tahu saya harus belajar. Mungkin Tuhan itu saat itu lagi menanamkan fondasinya ke dalam diri saya. Saya harus mengerti gitu, apa yang terjadi. Setelah beberapa bulan belajar, saya mulai mengerti, gitu. Kalau kita itu punya gifting atau punya karunia-karunia roh yang sudah diberikan Tuhan, waktu kita lahir itu udah ada, gitu. Dan dengan karunia-karunia itu kita bisa menjadi berkat di dunia ini, memberkati saudara-saudara kita, manusia yang lain, untuk menemukan ya mereka punya tujuan hidup juga, gitu. Di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan apa karunia-karunia saya, dan saya ingin melayani Engkau, gitu. Jadi saya tahu akhirnya tujuan hidup saya tuh akhirnya melayani Tuhan. Nah, tapi apa itu artinya melayani Tuhan? Saya akan bahas topik ini
di video berikut. Terima kasih. Shalom. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang melayani Tuhan dan tujuan hidup. Nah, pada tahun pertama saya menjadi orang Kristen, dipenuhi dengan belajar. Jadi saya ikut sekolah pendalaman Alkitab atau cell group, ya dipanggilnya, dari gereja. Itu saya belajar banyak tentang siapa itu Tuhan Yesus, keselamatan, pelayanan, dan saya mulai berdialog sama Tuhan. Tuhan, kemana arahnya hidup saya ini, gitu. Apa itu melayani Engkau artinya? Dan Tuhan jawab saya, melayani aku itu adalah memuliakan namaku dalam segala hal yang kamu kerjakan dalam hidupmu. So, dari situ saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Bagaimana kalau saya join sebuah misi, gitu. Sebuah misi, ada sebuah organisasi yang saya ingin kontak, gitu. Terus akhirnya setelah berbulan-bulan, setelah sekitar 6 bulan, saya ambil formulir untuk join ini organisasi. Dan setelah saya isi formulir, saya kirim, satu saat waktu saya lagi saat teduh, setelah beberapa bulan isi formulir, sejak lagi saat teduh, Tuhan bilang, bukan ini yang aku mau. Tuhan bilang begitu, bukan ini. Jadi apa Tuhan? Apa Tuhan yang kau mau dari aku? Dan Tuhan tunjukkan saya firman yang bilang, kalau kamu membenci saudaramu yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan? Wah, apa itu artinya? Wah, ternyata Tuhan sedang memproses diriku lagi nih. Ternyata Tuhan lagi mempersiapkan aku untuk mission pertamaku. Mission pertamaku. Wah, itu luar biasa. Bagaimana cara Tuhan itu berbicara kepadaku. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Satu, dia tuh untuk memperbaiki relasi, untuk pemulihan, untuk kesembuhan batin, ya, itu pertama kali. Dan setelah itu Tuhan Yesus adalah tiket menuju surga. Itu dia. Jadi kalau ada keyakinan keselamatan, kalau kita terima Tuhan Yesus, kita tuh seperti beli tiket langsung ke surga. Tapi saat kita di bumi ini, itu kita harus mengasihi satu sama lain. Itu doang. Dia punya pesan tuh cuma 2. Kasihlah Tuhan Allahmu sepenuh hatimu. 1. Kedua, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja pesannya dia.
Saat itu saya hidup sendiri ya. Saya udah tidak hidup dengan keluarga saya. Umur 19 tahun saya udah meninggalkan rumah. Tapi saat itu saya meninggalkan rumah dengan tidak baik. Saya punya hubungan relasi dengan adik-adik saya tuh nggak bagus, dan orang tua saya tidak bagus juga. Setelah saya dikasih ayat itu, dan Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara di hati saya, dan itulah misi saya yang pertama, yaitu menjangkau keluarga saya, memulihkan hubungan di dalam keluarga saya sendiri. Saya lanjutkan kesaksian ini ke video berikutnya. Terima kasih. Shalom. Saya melanjutkan kesaksian saya. Pada bagian ini saya akan bercerita tentang bagaimana Tuhan memberikan misi saya yang pertama. Pada bagian sebelumnya, Tuhan memberikan saya sebuah ayat. Dia bilang, bagaimana kamu bisa mengasihi saya yang tidak kelihatan, tapi membenci saudaramu yang kelihatan. Saya renungkan ayat-ayat itu. Kemudian saya bertemu dengan seorang kakek tua di gereja. Dia itu seorang pendeta yang sudah pensiun, sudah tidak berkhotbah lagi. Tiba-tiba dia bilang ke saya, dia bilang, kamu harus memberesi hubungan kamu dengan orang tua dan keluarga kamu. Wah, saya bilang ini sebuah konfirmasi gitu akan sebuah perintah Tuhan yang dikasih kepada saya. Berbulan-bulan saya merenungkan hal itu, dan akhirnya saya bikin keputusan untuk pulang gitu. Tapi sebelum pulang itu saya berdoa lagi, Tuhan, bagaimana saya bisa melayani atau menjangkau orang tua saya dan adik-adik saya, begitu. Saya diingatkan tentang ayah saya. Ayah saya punya kerinduan cuma satu. Dia itu ingin saya lulus sekolah. Saat itu saya hidup luntang-lantung ya. Umur 22 tahun saya tidak suka sekolah gitu. Jadi saat itu saya hidup begitu aja gitu, luntang-lantung. Dan karena saya udah berubah ya saat itu ya, saya tahu ini sebuah panggilan. Saya bilang sama Tuhan, baik Tuhan, saya ingin melayani orang tua saya. Karena ada satu ayat juga yang saya dapat, ayat itu bilang, hormatilah ayah dan ibumu di bumi, supaya panjang umurmu dan diberkatilah engkau di tanah yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Nah, kata hormat itu artinya bukan bersujud, bukan, tetapi memberi harga yang mahal terhadap sesuatu, kayak emas gitu kan. Emas gak mungkin ditukar sama besi biasa. Nah, hargailah orang tuamu itu seperti sesuatu yang sangat mahal harganya. Begitu. Hargailah keluargamu tuh seperti itu. Begitu. Nah, menghormati orang tua itu bukan untuk
kepentingan orang itu sendiri, orang tua itu, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri, supaya tidak terkutuk di bumi ini. Dan saya bilang sama Tuhan, saya bertobat Tuhan, dan saya akan lakukan perintah-Mu. Nah, untuk itu, tapi saya sekarang udah tahu. Jadi tujuan hidup itu seperti musim ya, musim kehidupan. Jadi nggak selamanya tuh kita di situ gitu. Mungkin musim itu 3 tahun atau 4 tahun, mungkin sebulan. Dan saya mengerti saat itu musim kehidupan saya saat itu, misi saya saat itu adalah pulang dan menjangkau orang tua dan adik-adik saya, dan memberitakan Injil di dalam keluarga saya. Injil itu artinya kabar baik, begitu. Jadi sekarang ini waktu saya saat teduh, saya teringat adik-adik saya. Sekarang saya udah punya jaminan keselamatan gitu kan, tapi adik-adik saya belum, begitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk satu, untuk meneruskan sekolah saya, gitu. Saat itu saya sebenarnya udah cukup berumur ya untuk balik ke sekolah. Saat itu saya mungkin umur 24, 25 gitu. Dan saya juga tidak tahu sekolah apa, begitu. Yang penting tuh saya harus menjalankan satu hal. Tuhan bilang, kamu harus melayani orang tuamu, dia bilang. Saya berdoa, sekolah apa Tuhan, begitu. Ayah saya tuh seorang insinyur mesin, begitu. Adik saya yang dua, saya 3 bersaudara, saya yang paling tua. Adik saya yang kedua malah udah selesai sekolah, dia tuh insinyur komputer, begitu. Dan saya juga berdoa lagi sama Tuhan, apa ini yang ini? Soalnya dulu saya tuh tidak akademik ya. Dari dulu saya tidak diterima sebenarnya di sekolah. SMA juga tidak lulus, apalagi going to university gitu kan, apalagi pergi ke universitas. Tapi karena itu perintah dari Tuhan, saya ngelamar masuk uni, diterima loh. Saat itu saya akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil jurusan komputer, begitu. Saya tidak menyangka loh, terus saya diterima begitu di universitas. Dan itu juga tidak mudah, karena saya tidak pernah sekolah itu. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu, waduh, luar biasa susahnya ya. Saya tidak lulus salah satu pelajaran 2 kali. Akhirnya tahun kedua akhir saya ditendang dari sekolah karena nggak lulus. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau menempatkan aku di tempat ini udah 2 tahun lebih kuliah. Memang dari situ juga saya tahu saya nggak mampu di situ, begitu. Sekarang ditendang sekolah, bagaimana ini? Terus saya datang ke sekolahan itu, saya bilang, bisa nggak saya masuk lagi gitu? Dan orang ini mungkin seperti bagaimana ya, itu memang mukjizat ini, mukjizat pertama saya.
dia merasa kasihan mungkin sama saya ya. Dia bilang, oke, kamu anak muda, saya akan mengorbankan satu kursi anak SMA yang buat tahun depan buat kamu masuk lagi gitu. Kamu saya terima lagi. Wah, saya pikir luar biasa tuh, luar biasa. Saya balik lagi masuk, akhirnya saya lulus mata pelajaran satu itu. Terus jadi pekerjaan saya selama musim itu ya, musim kehidupan saya tuh untuk menjangkau orang tua saya dan adik-adik saya tuh itu 5 tahun atau bisa dibilang 5-6 tahun gitu. Saya balik lagi sekolah, singkat cerita tuh umur 30 tahun saya baru lulus sekolah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah selesaikan itu misi saya pertama. Waktu saya umur 30. Dan selama 6 tahun itu dalam musim menjalankan misi saya yang pertama itu ya, 2 adik saya terima Tuhan. Mereka terima Tuhan Yesus. Adik saya yang kedua itu tidak dapat kerjaan, udah lulus tapi tidak dapat kerjaan, tidak ada berkat dalam hidupnya dia. Saya bilang, ikut saya mengikuti Tuhan Yesus. Gak lama kemudian dia dapat kerjaan. Nah, adik saya yang terakhir beda 7 tahun. Dia baru mau lulus SMA. Terus Roh Kudus bilang sama saya waktu dia mau lulus SMA tuh, Roh Kudus bilang sama saya, bilangin adikmu itu kalau dia bakal diterima di universitas yang dia mau dan mengerjakan apa yang dia sukai. Wah, saya bilang, Tuhan, kalau itu nggak terjadi bagaimana? Nubuatan itu tidak terjadi. Saya bingung. Roh Kudus bilang begitu ke adik saya paling kecil. Setelah dia ujian SMA yang terakhir. Akhirnya saya deketin adik saya dengan iman. Saya bilang, saya baru dengar suara Tuhan, kamu bakalan diterima di sekolah yang kamu mau, sama mengerjakan apa yang kamu suka. Adik saya itu yang kecil itu juga sekolahnya juga udah ugal-ugalan. Dia tuh malam jadi siang jadi malam, jadi kalong. Dia seneng clubbing kalau malam. Jadi dia banyak teman-temannya tuh clubbing semua malam-malam. Nah, setelah beberapa minggu kemudian dia dapat hasil. Itu beberapa minggu kemudian dia dapat offer, dapat surat dari universitas gitu. Dia diterima ternyata di sekolah yang dia mau. Terus dia datang ke saya. Setelah dia datang saya bilang, saya mau dibaptis katanya. Wah, luar biasa Tuhan itu. Akhirnya saya bawa dia gereja baptis. Dan saudara-saudaraku, beberapa bulan kemudian adik saya yang paling kecil nih, dia bawa teman-temannya yang clubbing ke gereja, bertobat beberapa orang. Haleluya, ya. Tuhan luar biasa. Jadi selama 6 tahun itu, misi pertama saya tuh setelah jadi orang Kristen adalah memulihkan hubungan saya dengan keluarga saya. Jadi saya sekarang lihat
ayah saya lihat saya, dia seneng. Dia bilang ya saya udah lulus sekolah gitu kan. Terus untuk adik-adik saya juga, mereka udah kenal Tuhan Yesus. Yang terakhir apalagi luar biasa. Jadi ini terjadi udah 25-30 tahun yang lalu. Nah, sampai hari ini kami tetap melayani Tuhan dengan setia. Nah, begitulah cerita saya tentang misi saya yang pertama. Begitu. Saya akan bercerita misi-misi saya yang berikut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah bagian terakhir dari kesaksian saya. Pada bagian terakhir ini, saya ingin membahas kembali tentang keselamatan. Karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Jadi, apa itu keselamatan? Kenapa manusia itu perlu diselamatkan? Seperti yang sudah saya cerita di video sebelumnya, waktu bumi ini dijadikan dan manusia Adam dijadikan, saat itu relasi dengan Tuhan itu, manusia dengan Tuhan itu baik. Jadi Adam bisa melihat Tuhan, bisa dia berdialog dengan Tuhan setiap hari seperti ngomong gitu. Tapi sangat disayangkan, Adam jatuh ke dalam dosa, dan itu bikin jurang, membuat jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Dosa itu adalah jurang. Tuhan itu kudus, dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Dan akibat dosa itu adalah maut, kematian. Jadi kita harus diselamatkan dari kematian. Nah, manusia sudah bangkrut, udah tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan dirinya dia sendiri, nggak bisa. Syarat-syarat menjadi penyelamat itu adalah orang yang tidak berdosa atau seseorang yang tidak berdosa. Dan siapa yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan, firman, Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Bagaimana itu menyelamatkan? Artinya dia tuh harus bisa merasakan begitu sengsaranya manusia itu, merasakan sakit, ya. Maka dari itu Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Dia jadi manusia dan dia tuh digebukin, dipukulin, berdarah-darah sampai badannya sudah tidak berbentuk lagi, supaya dia tuh bisa merasakan, menebus. Jadi semestinya kita yang dihukum, jadi dia yang dihukum, ganti. Dia bilang, udah saya aja, katanya Tuhan Yesus, ya, saya aja yang digebukin. Begitulah Tuhan Yesus menebus kita dari maut. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Itulah keselamatan. Nah, nanti ada yang namanya itu hari kiamat. Bumi ini akan berakhir. Nah, sekarang ini disebut zaman akhir. Apa itu zaman akhir? Zaman akhir itu kita tuh sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus waktu saat dia datang nanti, dia sudah datang bukan menjadi penyelamat lagi. Waktu dia pertama kali datang, dia memberi kesempatan untuk kita, untuk menerima dia sebagai Tuhan, untuk menerima jaminan keselamatan itu. Supaya nama kita tertulis di bukunya dia. Di buku kehidupan, oh ya, si A udah terima Tuhan Yesus, dan dia akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Nanti waktu dia turun kembali, dia datang sebagai raja dan hakim yang paling adil di jagat raya. Dan dia akan lihat bukunya,
Namamu ada nggak di situ? Kalau tidak, kamu akan dihakimi sesuai dengan dosa-dosamu. Nah, kesempatan untuk diselamatkan, itu cuma sekali, yaitu waktu saat kamu sebelum mati, sebelum meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia, sudah terlambat. Kesempatan untuk diselamatkan, menerima Tuhan itu udah nggak ada. Jadi saya mau menganjurkan, sebelum kalian meninggal dunia, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka dengan itu kalian punya jaminan keselamatan yang pasti. Kalian waktu saat nanti Tuhan Yesus datang, kita tidak dihakimin. Karena saat itu penderitaan itu sangat luar biasa. Kita nggak bakal tahan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan kesaksian saya ini. Semoga kesaksian saya ini membantu kalian untuk membuat keputusan akhir. Terima kasih.